Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, tadi pagi siapa yang sebelum pergi ke sekolah ada yang sarapan? Nah, sarapan itu sangat penting bagi kita dikarenakan dengan sarapan membuat tubuh kita menjadi sehat dan kita menjadi fokus mengikuti pembelajaran dan kegiatan lainnya juga kita perlu sarapan pagi. Nah, kemudian sebelum berangkat ke sekolah juga tadi, apakah kalian semua mandi pagi? Nah, mandi pagi itu juga sangat penting bagi kita karena dengan mandi pagi membuat tubuh kita terhindar dari penyakit, kuman, kotoran, dan membuat kita juga sehat dan bersemangat. Nah, kemudian setelah sarapan dan mandi pagi itu merupakan kewajiban kita sebelum berangkat ke sekolah kan. Kemudian sudah sampai di sekolah dan kita ingin memulai pembelajaran, coba lihat dulu sampah yang ada di sekelilingnya. Ada atau tidak. Nah, sampah itu harus kita kutip dan kita bersihkan, kita buang ke tempat sampah, dan di tempat sampah juga dapat dibedakan sampah organik dan sampah anorganik. Kenapa kita harus membersihkan sampah yang ada di sekeliling kita? Dikarenakan dengan kita membersihkan lingkungan di sekeliling kita akan membuat kita menjadi nyaman mengikuti pembelajaran. Tentunya kita menjadi ngerasa tidak kotor, tidak kumuh, dan kadang ada juga sampah yang menyebabkan bau tidak sedap. Maka dari itu kita harus membersihkan lingkungan sekitar kita dahulu. Nah, setelah membersihkan sampah, untuk memulai pembelajaran kita harus membaca doa terlebih dahulu. Nah, maka dari itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia, ada menulis, berbicara, membaca. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia, tentang pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau di sekolah dasar menggunakan media. Nah, apa sih itu media? Apa saja sih media yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Di sini kita akan membahasnya. Pertama sekali, ada pengertian dari media pembelajaran. Nah, secara etimologi, kata media ialah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa lain medius yang berarti tengah. Nah, dalam bahasa Indonesia kata media ini dapat diartikan sebagai alat bantu atau bentuk saluran yang dapat digunakan nanti dalam suatu proses penyajian informasi. Dia sebagai alat bantu. Media merupakan alat bantu. Nah, yang kita tahu saat kita ingin menyampaikan materi pembelajaran, kita menggunakan media. Berarti untuk melakukan pembelajaran itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, kita menggunakan alat bantu apa gitu kan? Menggunakan alat bantu media apa? Nah, itu merupakan pengertian dari media pembelajaran. Kemudian ada juga tujuan dari media pembelajaran.
apa sih tujuan dari media pembelajaran? Nah, secara umum tujuan dari penggunaan media pembelajaran ialah membantu guru dalam menyampaikan sebuah pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswa. Nah, agar pesan yang lebih mudah dipahami dan dimengerti, lebih menarik, menyenangkan kepada siswa, maka guru tersebut menggunakan media. Nah, secara khusus media pembelajaran dapat digunakan dengan tujuannya. Ada memberikan pengalaman dalam belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Nah, apa saja sih tujuannya tadi? Yang pertama, tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran. Yang pertama ada menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Tertentu dalam bidang teknologi. Nah, tujuan pertamanya tentu menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Dengan kita menggunakan media ini akan membuat keterampilan kita akan terasah. Kita mau buat apa ya untuk pembelajaran ini? Seperti misalnya kita ingin belajar tentang membaca, kita dapat menggunakan media gambar. Tentunya anak-anak sangat merasa bosan jika disuruh membaca tulisan yang begitu banyak ataupun sedikit dengan kata-kata atau huruf yang dia rasa itu sangat membosankan. Maka dari itu, kita dapat membuat media atau menggunakan cara lain untuk membantu anak membaca tersebut. Kita dapat menggunakan gambar, misalnya kita menunjukkan gambar hewan gajah. Nah, dari gajah tersebut kita dapat bertanya kepada siswa, hewan apakah ini dan apa yang kalian tahu tentang gambar ini. Mereka akan menceritakan, kita dapat menyuruh mereka menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang gambar tersebut, dan mereka dapat membacanya kembali sehingga membuat mereka merasa lebih tidak membosankan dengan melihat bacaan yang banyak tanpa ada daya tariknya. Nah, kemudian yang kedua, ada juga menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Dilupakan oleh
siswa. Ya, tentunya benar sekali. Dengan kita menggunakan media pembelajaran, tidak akan membuat siswa itu lupa. Tentunya mereka akan ingat, oh iya, kemarin ibu membawa gambar tentang gambar hewan atau gambar tumbuhan. Ada gambar gajah, ada gambar kelinci, ada gambar sapi. Mereka selalu ingat itu dan mereka jadi paham, kemarin gajah adalah gini. Gajah merupakan hewan besar yang memiliki telinga lebar. Nah, tentunya mereka akan selalu ingat dengan media dan pembelajarannya. Dipikir dengan menggunakan media tersebut mereka belajar tidak dengan cara paksaan, mereka belajar dengan senang hati. Nah, kemudian ada juga tujuan yang ketiga, ialah mewujudkan situasi belajar yang efektif. Nah, tentunya di sini membuat pembelajaran menjadi efektif dikarenakan tujuan pembelajaran yang kita inginkan akan tercapai. Seperti kita ingin anak-anak bisa menulis dengan baik dan ataupun mengarang cerita dengan baik. Tentunya bisa dan berjalan dengan efektif. Dikarenakan dengan media yang kita berikan, gambar-gambar yang kita berikan ini, mereka dapat menceritakannya dengan penuh perasaan dan sepuas mereka dapat menceritakannya, sehingga pembelajaran yang kita lakukan berjalan dengan efektif. Kemudian ada juga yang keempat, tujuannya untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, kenapa memberikan motivasi belajar kepada siswa? Karena dengan menggunakan media pembelajaran membuat daya tarik yang sangat kuat kepada siswa. Mereka merasa ingin tahu, mereka merasa media apalagi yang dibawa guru, apalagi yang dibawa ibu, benda apa itu ya, seperti bagaimana menggunakannya. Nah, dengan begitu mereka ingin tahu dan mereka tentunya akan belajar sungguh-sungguh dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, kemudian ada juga media pembelajaran yang digunakan di sekolah dasar. Media pembelajaran di sekolah dasar dapat menggunakan media visual dan non-visual. Media visual ini merupakan media visual gambar diam, visual seperti gambar, lukisan, atau wall chart yang kita tahu. Denah, bagan itu merupakan visual. Kemudian kalau non visual, seperti radio atau tape recorder.
audiovisual, tape recorder. Nah, tadi media pembelajaran di sekolah dasar terbagi menjadi dua, yaitu visual dan audiovisual. Nah, visual ini merupakan contohnya misalnya gambar, bagandena, apalagi di pembelajaran bahasa Indonesia dapat kita gunakan denah-denah rumah, kemudian kita dapat menunjukkan gambar hewan, hewan, tumbuhan, kemudian dapat anggota keluarga, dapat kita tunjukkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, ada juga yang audiovisual. Audiovisual ini seperti tape recorder, radio. Tape recorder dapat kita gunakan untuk mendengarkan cerita-cerita dongeng. Misalnya kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang dongeng, kemudian ada tentang pembelajaran bahasa Indonesia puisi. Nah, di SD kita dapat mendengarkan tape recorder tentang pembacaan puisi, pembacaan pantun juga bisa, dan pembacaan dongeng tadi, dan itu dapat kita lakukan di media pembelajaran bahasa Indonesia SD, sekolah dasar. Nah, ada pula kriteria pemilihan media pembelajaran secara umum, ialah kriterianya media secara umum ialah harus yang pertama tentunya harus disesuaikan dengan tujuan. Disesuaikan dengan tujuan. Nah, tentunya dengan kita membuat media pembelajaran akan menuju atau merujuk kepada tujuan yang ingin kita capai. Jika media dengan tujuan yang kita capai itu lari, itu berarti tidak efektif untuk kita gunakan. Kita dapat mengganti media yang lainnya dengan media yang lebih sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, kemudian yang kedua ada kesesuaian materi. Apa sih kesesuaian materi ini? Maksudnya ialah dalam mengeluarkan media, dalam menggunakan media, tentunya harus disesuaikan dengan materi yang ingin kita capai, materi yang ingin kita ajarkan. Seperti halnya kita ingin mengajarkan tentang bahasa Indonesia, tentang pantun. Tentang pantun kita menggunakan media misalnya media torso. Apa cocok? Walaupun torso bisa dibuatkan salah satu kata dari pantun tersebut, tetapi itu sangat lari dalam kesesuaian materinya. Kita bisa dapat menggunakan hewan atau tumbuhan, kita dapat menunjukkannya, dan kita dapat memerintahkan siswa untuk membuat pantun dengan gambar tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Nah, maksudnya di sini dengan sesuai dengan karakteristik siswa sangat penting, dikarenakan jika siswa tidak merasa paham, tidak nyambung, sulit mengerti dengan media yang kita gunakan, tidak sesuai dengan karakter mereka suka dengan yang heboh, dengan yang meriah, kita memberikan yang biasa-biasa saja, itu sangat tidak
sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan dengan karakter mereka. Jika mereka ingin menggunakan, mereka suka dengan yang meriah, dengan yang heboh, tentu kita akan membuat media pembelajaran yang seperti itu. Seperti halnya kita ingin dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mereka suka yang meriah, tentunya kita akan membuat cerita atau membuat tulisan dengan bermacam warna, bermacam bentuk, dan itu akan membuat mereka menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian kesesuaian materi, kemudian ada juga yang keempat, kesesuaian teori. Nah, kesesuaian teori ini sama juga dengan halnya kesesuaian materi yang harus disamakan dan sejalan. Jika tidak, itu dapat kita ganti medianya. Kemudian yang kelima ada kesesuaian gaya belajar. Gaya belajar. Nah, gaya belajar ini sama halnya dengan kesesuaian karakteristik siswa. Jika gaya belajar siswa ini suka yang seperti tadi, meriah, heboh, maka kita akan membuat medianya juga seperti itu. Jelas gaya belajar siswa sama juga dengan karakteristik siswa. Nah, kemudian yang keenam, disesuaikan dengan kondisi lingkungan sebuah fasilitas yang tersedia. Nah, yang keenam, disesuaikan dengan lingkungan dan fasilitas yang tersedia. Seperti kita membuat media, kita ingin ada pembelajaran tentang drama. Kita ingin menampilkan drama, kita ingin membuat tampilan seperti drama, tetapi ruang kelas, lingkungan yang tidak mendukung itu tidak bisa kita lakukan. Kita dapat menggantinya dengan cara-cara lain, dengan media-media lain untuk menampilkan materi kita, untuk menunjukkan, untuk menyampaikan pembelajaran kita. Kondisi lingkungan dan fasilitas dan waktu yang tersedia itu sangat penting kita sesuaikan, kita sinkronkan, dan itu harus seimbang. Jika lingkungan mendukung tetapi fasilitas tidak mendukung dan waktu tidak mendukung juga, itu tidak akan berjalan. Dan jika waktu dan fasilitas ada tapi lingkungan tidak mendukung, itu juga tidak bisa dijalankan. Tetapi harus tiga-tiganya sinkron. Lingkungan mendukung, fasilitas mendukung, dan waktu juga mendukung, itu dapat kita lakukan media pembelajaran tersebut. Maka pembelajaran bahasa Indonesia yang ingin kita lakukan akan tercapai. Nah, kemudian itu saja dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, di sekolah dasar menggunakan media. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian media pembelajarannya, tujuan media pembelajarannya, dan media pembelajaran di sekolah dasar, dan bagaimana kita, dan juga pembahasannya tentang menyatukannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian itu saja pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.